Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di tempat yang barokah ini karena saya sebelumnya sempat memberikan ilmu syariah yang dipenuhi dengan orang-orang syariah di mana perempuan dan laki-laki dipisahkan. Ya. Seperti kajian kali ini kita kedatangan lagi kita Ustaz yang viral di tempat ini. Jadi kalau tidak ada yang tahu Ustaz Agus Khairul juga sang penjaga benar-benar syariah kita lupa itu keterlaluan. Ya, sebelum memulai kegiatan ini kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya sampaikan kepada Ustaz Agus Khairul. Jazakillah khairan katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa imtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, para pecinta Allah, sahabat Sahdina yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah ya, tidak terasa sanlat Ramadan kita akan berakhir di hari ini. Artinya 4 pekan kita berjumpa secara kontinu, harusnya sesuatu membekas dalam diri kita. Ya, artinya kecintaan antum kepada ilmu di sanlat ini adalah bukti betapa Allah itu mencintai kita semua. Di tengah kesibukan kita, ya, ngejual branding kita, ngejual perumahan kita, ya, dengan niat syariah, menebarkan konsep syariah, itu semua bertambah semakin menggebu-gebu, ya, di saat kita ternyata memiliki niat yang luar biasa. Dan niat itu tidak lain dan tidak bukan niat untuk berubah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, artinya Allah jatuh cinta kepadanya. Yufaqih, Allah akan merobek jantungnya dan Allah akan letakkan di dalamnya magnet cinta kepada majelis ilmu. Jadi teman-teman yang berbahagia, dicintakan kita kepada kajian-kajian seperti ini, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, insyaallah di kajian terakhir kita ini Ustaz akan membahas mengenai tentang pernak-pernik zakat fitrah. Baik teman-teman, ini sebagaimana kita ketahui dalam hitungan hari, ya, malam ini aja udah malam yang ke-27. Ini malam puncak ini, ya, Masya Allah. Malam puncaknya di malam 27. Karena kalau udah malam 27 itu sebenarnya dari 4 pendapat tentang Lailatul Qadar masuk semuanya. Lailatul Qadar itu kan pendapatnya ada 4. Ada yang mengatakan 1 sampai 30, ada yang mengatakan 20 sampai 30, ada yang mengatakan 21, 23, 25, 27, 29, ada yang mengatakan langsung di 27. Nah, kalau kita ngambil 27, berarti dia masuk di pendapat yang 27. Kalau kita tarik ke bawah, 27 itu termasuk yang ganjil nggak? Yang ganjil tadi termasuk 10 hari terakhir nggak? Nah, 10 hari terakhir itu termasuk Ramadan nggak? Berarti 4-4-nya gabung. Malam ini adalah momen tertinggi, ya, momen terdahsyat untuk kita bisa mengejar daripada malam-malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan. Nah, selain itu, euforia kebahagiaan ini ternyata diiringi dengan kebahagiaan adanya syariat tentang zakat fitrah. Ya, sesuai dengan namanya zakat fitrah. Sebenarnya zakat itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama namanya zakat mal. Yang kedua zakat fitrah, disebut juga dengan zakat abedan. Abedan itu artinya badan, ya, badan fisik tubuh ini. Ya, jadi ada zakat mal, ada zakat badan. Nah, zakat mal itu zakat apa? Zakat harta. Nah, nanti di dalam zakat mal itu ada zakat emas, ada zakat pertanian, ada zakat pertambangan, ada zakat hewan, ada zakat temuan, ada zakat penghasilan. Banyak macamnya. Ini kalau dibahas ini panjang. Kalau ini zakat mal ini nanti bisa dibahas dalam tema-tema lain, insyaallah kita akan pelajari begitu, ya. Tetapi yang kita mungkin butuh belajar yang kedua, yaitu zakat fitrah. Kalau zakat mal orientasinya pada harta.
Makanya jangan tanya nanti nisabnya tinggi-tinggi itu. Nisabnya gede-gede. Artinya yang bisa bayar zakat mal itu ya memang orang-orang yang memang real kaya gitu. Punya kelebihan. Tapi kalau zakat badan sesuai dengan namanya badan, namanya juga badan ya. Ya kayak badan-badan kalian ini. Ya, nggak terlalu mahal-mahal amat gitu. Zakatnya maksudnya zakatnya. Itu nggak terlalu mahal-mahal banget. Ya kenapa? Nanti kita pelajari karena berkaitan dengan jiwa. Nah, sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Kaitan dengan apa yang Ustadz sampaikan, kaitan dengan apa yang Ustadz paparkan, kaitan dengan apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berkaitan dengan masalah zakat ya. Fitrah itu zakat yang orientasinya kepada jasad tubuh manusia. Oke, itu kaitan dengan penjelasan zakatnya. Nah, setelah kita menjelaskan tentang konsep zakatnya, sekarang kita masuk pada hikmahnya. Apa hikmahnya zakat fitrah itu? Ada dua. Yang pertama untuk orang yang memberi, yang kedua adalah untuk orang yang menerima. Ustaz dapat dari mana itu? Dapat dari hadis sahih riwayat Ibnu Abbas. Diceritakan di mana Ibnu Abbas pernah mengatakan wa faradan Nabi zakat al-fitr. Nabi mewajibkan zakat fitrah. Itu ada dua alasannya kata beliau. Yang pertama, tuhratan nisaimin, sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagai penyuci. Ya, jadi artinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lucu ini sebenarnya harusnya didahulukan si penerima dulu ya harusnya ya. Tujuannya pertama kata Ibnu Abbas, tentu dari Nabi menukil aja. Ibnu Abbas mengatakan untuk membersihkan kotoran orang berpuasa, dan yang kedua waktu matan lil masakin, memberi makan pada orang miskin. Logikanya kalau zakat itu yang dapat keuntungan pertama kali pemberinya apa penerimanya? Penerima. Tapi tadi Nabi dulukan pemberi apa penerima? Pemberi. Apa hikmahnya? Nah, itu pelajarannya kan gitu. Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya adalah memang Nabi ingin menjelaskan bahwa kenikmatan itu lebih gede pada pemberinya. Yang memberi jauh lebih nikmat daripada yang menerima. Masa sih Pak Ustadz? Loh, kalian nggak percaya? Nih ya, mohon maaf ya, saya kasih analogi. Ada nggak sesuatu yang memberi jauh lebih nikmat daripada yang menerima? Ada. Misalnya apa? Kentut. Yang memberi itu durut, alhamdulillah. Yang menerima, innalillahi. Jadi teman-teman yang berbahagia. Iya. Gini teman-teman, saya kasih tahu ya. Makanya kadang-kadang kita tuh pernah nggak kalian tuh nyedekain orang, terus orangnya cuek gitu, lempeng aja gitu. Pernah kayak gitu? Nggak pernah sedekah orang-orang ini, jangan-jangan. Kita sedekah ke orang. Padahal menurut kita yang kita sedekahin itu udah cukup mewah menurut kita, sebagai kita yang nggak kaya-kaya banget begitu ya. Nanti kita, misal saya kasih angka 200.000 lah. Mungkin kalau untuk Pak Rahmat Masud itu uang kecil. Tapi menurut orang kayak kita 200 ini kan sudah cukup banyak. Gitu kita kasih 200, ada tulisannya 200.000. Lempeng aja. Om anu ya buat makan malam. Udah jalan aja. Ikut tapak memang pipimu. Ya. Mohon maaf ya, ada yang gitu. Itu tuh ujian. Ujian aja, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf kalau ketiban rezekinya. Ustadz pernah ngerasain. Yang Ustadz sedekahin nggak banyak, cuma 100.000 doang. Gara-gara apa ya? Ustadz kemarin mau berangkat ke Penajam. Pas menjelang hujan, ketepatan momennya itu serem gitu, hujan gelap gulita. Saya itu kalau udah takut-takut apa-apa itu ya pokoknya obatnya cuma satu aja, sedekah. Ketemu nenek-nenek bersih-bersihin sampah di pinggir pelabuhan Speed. Saya panggil, "Nek, ada apa Pak Ustadz? Ini ada duit rezeki ini dikit, cuma 100.000 nenek bawa ya." Mukanya tuh nggak ngadep ke saya, langsung ngadep ke langit begini. Serem kan? Pas kena kencang anginnya gitu jilbabnya. Ya Allah. Kayak dia kan lagi ngomong sama langit gitu loh. Ini saya jadi takut kan, apa-apaan ini? Pas nunduk ke bawah lihat saya gini, "Pak Ustadz, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Nek? Baik-baik aja Nek?" "Iya Pak Ustadz, saya cuman bisik tadi pagi tuh anak saya, cucu saya itu nangis. Minta dibeliin sepatu baru. Saya itu berdoa sama Allah, nggak punya uang. Nah, dari mana uang 100.000 tuh nggak ada. Akhirnya Masya Allah, angkanya 100.000 juga yang dia mau beli. Akhirnya subhanallah Pak Ustadz, saya berdoa sama Allah tadi sholat duha, pagi duha, siangnya Ustadz datang ngasih saya uang 100.000. Masya Allah, tangan Ustadz adalah tangan yang diwakilkan Allah untuk memberi saya uang ini.
Merinding kita dengarnya. Bahagia rasanya. Padahal cuma 100.000 nggak ada artinya. Tapi si nenek begitu mensyukurinya. Itu rezeki. Kayak gitu tuh, nikmat siapa? Nenek itu cuma nikmat ada 100.000 doang. Ustadz nikmat merasa jadi orang yang bermanfaat. Ya teman-teman, ya kayak sedekah itu yang nikmat yang memberi. Itu kalau orang kaya, kami ini yang kerja-kerja kayak gini kan, gimana ya kalau kerja ini di Sadina ini tanggung gitu. Dibilang kaya, enggak. Dibilang enggak, memang. Ya. Maksudnya gini loh, kalau kalian kayak gini terus saya bilang miskin kan nggak mungkin toh. Kerja di Sadina gitu kan punya gaji gitu. Tapi kalau saya bilang kaya kan juga itu fitnah. Nggak mungkin guys, begitu kan. Jadi artinya makanya saya bilang tanggung tadi maksudnya begitu. Jadi apa ya, yang tanggung-tanggung ini yang ujian itu kayak gini-gini nih. Gini-gini nih. Ya kalau sekalian kayak misalnya Mas Dodi gitu kan, dia udah jelas ngerasa udah kaya gitu. Makanya dia manggil saya untuk hitung-hitungan zakat kan. Karena udah ngerasa kaya. Kalau kalian gini kan nggak mungkin, nggak pede manggil saya untuk hitung-hitungan zakat kan. Jadi teman-teman kenapa? Tanggung. Padahal saya kalian mampu. Nah itu tadi yang Ustaz maksudkan. Bismillah. Teman-teman, zakatin rezeki Anda. Tidak usah mikirin nisab. Gaji saya masih sekian Pak Ustaz. Kalau misalnya 3 juta, berapa yang dikeluarkan Pak Ustaz? 75.000. Hanya 75.000. Dibagi 10, dibagi 4. 3 juta bagi 10 berapa? 3 juta bagi 10 300 lah, bagi 2 bagi 2 nah, itu yang dikeluarkan ya, seperti itu cara ngitungnya, begitu caranya. Makanya gampang aja kalau ngitung orang berapa zakatmu, 50 juta Pak Ustaz, tinggal ngalihkan aja 50 juta itu 2,5%. Kayak kemarin itu ada orang total datang ke pondok, Pak Ustaz, saya tetap dana buat pesantren 400 juta. Dana apa nih? Dana zakat. Sudah saya hitung tuh. 400 sekian. Wow. Ngeri memang. Pakai duda lagi. Was-was. Jadi subhanallah teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pembelajaran yang untuk kita bersama. Teman-teman itu tadi sebagai pembersih bagi orang yang berzakat. Dan yang kedua sebagai apa tadi? Makanan buat orang yang miskin. Maka hikmahnya zakat fitrah itu tidak boleh ada orang miskin di hari Idul Fitri. Maksudnya Allah tuh begitu. Jadi nggak boleh ada orang tuh miskin di hari Idul Fitri nggak bisa makan tuh nggak boleh. Maunya Allah tuh gitu. Paham ya? Jadi artinya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, "Aghnuhum anitawa fi hadzal yaum." Cukupilah kebutuhan para peminta-minta itu di hari ini. Hari ini itu maksudnya hari Id. Maka nggak boleh hari itu ada orang kelaparan, nggak boleh. Maksud Allah itu begitu. Itu konsep daripada zakat fitrah ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah hikmahnya sudah didapatkan. Sekarang bicara tentang hukumnya. Untuk hukum zakat fitrah fardu ain, ulama sepakat bahkan ini bukan fardu ain biasa, tapi ini merupakan fardu ain yang masuk dalam kategori rukun Islam. Qad aflaha man tazakka. Al-A'la ayat 15. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Apa mensucikan diri itu Pak Ustadz? Al-Imam Ibn Musayyib ditambah Al-Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa maksud daripada berzakat itu maksud daripada mensucikan diri itu maksudnya adalah berzakat fitrah. Yang di dalam hadis Nabi juga sedemikian, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Imam Ibnu Umar, Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari gandum, 1 sok dari kurma, 1 sok dari bla 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 bla. Panjang, intinya di situ Nabi mewajibkan untuk membayar zakat fitrah. Clear. Kepada siapa Pak Ustaz? Nah, ini kerennya zakat fitrah di sini. Syaratnya cuma 2. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah memiliki kemampuan. Maka di zakat fitrah ini nggak ada syarat harus balik. Dia walaupun anak kecil wajib zakat fitrah. Yang penting dia merasakan 2 fase, merasakan Ramadannya dan merasakan
Syawalnya. Ngerti nggak maksudnya? Contoh, mohon maaf ya, istri itu diperkirakan lahiran setelah Idul Fitri. Ternyata H-1, karena mungkin banyak kegiatannya, goreng kacang mente, goreng emping, akhirnya brojol, keluar bayinya, sampai di rumah sakit, udah nggak karuan kan, istri yang melahirkan, kita yang ngilu rasanya, semangat kita motivasi, ayo Mi, karena istri saya itu kadang-kadang orangnya gampang putus asa, udah gak kuat sudah Vi, udah cukup sudah gak kuat, saya motivasi, Mi, kalau kau mati malam ini, besok pagi aku kawin lagi sama mantan. Langsung kuat dia, tidak, begitu. Itu salah satu terapi untuk istri yang tidak semangat melahirkan. Langsung melahirkan jam 2 malam. Jam 2 malam saya terduduk begini. Bibi, apa? Itu sudah bayar zakat fitrah. Suamimu nih Ustadz, pastilah sudah bayar. Sembarangan aja. Bukan kita. Terus siapa? Anak bayinya. Umma Ai. Lupa aku. Akhirnya Ustadz langsung lari keluar. Bayangkan jam 2 malam nyari orang miskin. Tiap orang lewat, permisi, Bapak miskin Pak ya. Kalau kumpul banyak gitu, maaf ya, ada yang miskin di sini, mana? Bisa dibantu, ya kan? Jadi subhanallah. Jangan ditiru ya. Kalau kalian yang ngomong itu dibunuh kalian nanti ya. Karena saya pakai gamis aja dia tidak berani ngomong. Jadi ya ada yang bisa dibantu miskin gitu ya. Saya waktu itu belum kenal kalian, saya jadi susah waktu itu. Waktu itu saya belum kenal kalian gitu ya. Kalau udah kenal mungkin tidak sesusah itu. Jadi teman-teman cerdas ya, paham ini nggak paham dia. Kan waktu itu Ustaz kesusahan nyari orang miskin. Terus saya bilang, waduh waktu itu belum kenal kalian sih ya, gitu ya. Gitu kok malah ketawa itu piye tuh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, udah itu udah belum. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama dari yang Ustaz jelaskan tadi. Ya, hukumnya fardu ain. Pertama tadi syaratnya apa tadi? Muslim. Maka orang kafir tidak ada wajib zakat. Kecuali jika orang kafir itu punya kerabat muslim. Oh iya. Contoh misalnya saya, naudzubillah ya, jangan sampai terjadi nih. Ada seorang bapak. Bapaknya murtad dari Islam, anaknya muslim, maka ketika hari Id itu anaknya menurut Imam Syafi'i tetap wajib dibayarkan zakat walaupun dia kafir ya, seperti itu karena masih ada kerabatnya. Tapi kalau semuanya memang kafir semua, tidak ada kewajiban zakat sama sekali ya, seperti itu ya. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kafir ya tidak akan diterima ibadahnya sih, tapi kewajibannya ada. Orang kafir itu mau ibadah apapun tidak akan diterima. Makanya kemarin saya ceramah di kampus itu, ada mahasiswi protes, Pak Ustadz, apa tanggapan Ustadz tentang Mahatma Gandhi? Apa tanggapan Ustadz dengan Bunda Teresia? Orang-orang kafir yang hatinya jauh lebih mulia daripada orang Islam. Saya tahu larinya kemana pertanyaan ini. Pasti dia mau ngelariin bahwa ini loh, ada orang kafir baik, masa nggak bisa masuk surga dengan kebaikannya? Saya bilang nggak bisa Mbak. Tapi Pak Ustadz, ini nggak nempel dari jauh. Kalian pikir saya Ustadz murahan? Cih, aku tuh punya harga diri. Subhanallah. Saya bilang, Mbak, mohon maaf ya, syaratnya diterima amal ibadah itu harus beriman. Jadi kalau Mahatma Gandhi masih kafir, ya nggak akan diterima amal kebaikannya. Berarti Allah nggak adil Pak Ustadz. Nggak adil gimana? Ya iyalah, Allah cuma lihat imannya, tapi Allah nggak lihat bagaimana kelakuannya. Mahatma Gandhi orang baik, masa nggak bisa masuk surga? Dengerin, saya kasih tahu keadaan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Andai kata kamu Mbak punya suami. Kamu punya suami Mbak? Punya Pak Ustadz. Andai kata suamimu ini pulang dari luar kota, kamu dibeliin baju baru. Seneng nggak? Ya seneng lah Pak Ustadz. Ternyata di balik baju baru itu di kantongnya ada seperangkat emas Dubai 24 karat terbaru. Seneng nggak kamu? Wih, seneng banget Pak Ustadz. Kau buka kotak itu ternyata ada kunci mobil Fortuner 2024 baru. Seneng nggak? Seneng Pak Ustadz. Buka mobilnya, ternyata ada istri baru. Seneng apa senep? Saya bilang kamu nggak adil. Kenapa Tat? Kamu cuma lihat keburukan suamimu aja kan yang kawin lagi. Kamu nggak lihat dia belikan kamu mobil baru, baju baru, perhiasan baru. Apa jawab dia? Iya Pak Ustadz, semua itu memang kebaikan. Tapi ketika saya tahu dia sudah menduakan saya, semua kebaikan itu terasa hina dan mencicikkan. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya ketawa aja. Kenapa Ustadz ketawa? Itu sudah. Itu Pan. Ya begitu. Allah juga begitu ketika melihat Mahatma Gandhi berbuat baik. Allah senang lah. Melihat Bunda Teresa mencintai anak yatim. Allah bangga. Tapi ketika Allah tahu mereka sudah mempoligami Allah dengan Yesusnya. Mempoligami Allah dengan dewa-dewanya. Mempoligami Allah dengan Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Pak Lurah, Pak RT, Dada. Mereka sudah mempoligami Allah, kedudukan Tuhannya sudah dicabut. Maka semua kebaikan kalian itu terasa hina dan mencicikkan. Gitu cara menjawabnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, maka itu kesimpulannya seperti itu. Berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan, berangkat dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, teman-teman yang dirahmati Allah harus punya Islam. Yang kedua, kudrah, kemampuan. Nah tadi kan Ustadz sudah bilang tuh kalau kemampuan zakat mal itu agak mahal. Contoh emas minimal 85 gram. Tadi kan 85 juta tuh. Kambing minimal 40 ekor. Kalau harganya anggaplah harga murah Jawa nih 2 juta. 2 juta kali 40 80 juta. Lagi kalau harga Balikpapan 3 juta, lebih ngeri lagi. 30 kali 4 berapa? 120 juta. Ya kan? Apalagi sapi 30 ekor. Satu sapi 10 juta. 30 ekor 300 juta. Jadi nisabnya itu gede-gede gitu. Makanya cuma orang-orang mampu yang memang diwajibkan zakat harta. Nah, itu ya. Problemnya di sini ternyata nggak gitu. Untuk zakat fitrah itu nisabnya sangat simpel sekali. Yang penting Anda memiliki kemampuan menafkahi diri sendiri. Yang kedua, mampu menafkahi orang yang wajib Anda nafkahi. Yang ketiga, di hari Idul Fitri. Jadi ada 3 poin tadi. Menafkahi diri sendiri, menafkahi orang yang wajib kita nafkahi di hari Idul Fitri. 1 hari. Nah kalau kita ambil poinnya berarti nisabnya berapa itu? Memberi makan 1 hari 1 malam itu satu keluarga masak butuh duit berapa Bu? Gak pernah masak orang-orang ini. Berapa? 100 cukup. Ya. Ikannya 1 dimakan sebulan. Ikan paus. Ikan paus diasinin lagi lebih lama lagi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama kaitan dengan apa yang Ustaz jelaskan tadi. Jadi ya begitu ya, poinnya kemampuannya sangat murah sekali, 100.000. Makanya hampir tidak tergambar ada orang di Balikpapan tidak bisa membayar zakat fitrah. Kenapa Pak Ustadz? Dengerin. Kenapa? Kenapa? Karena murah. Jadi akhirnya muncul sebuah fenomena unik di mana muzaki menjadi mustahik. Ngerti nggak maksudnya? Muzaki itu orang yang membayar zakat. Menjadi mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Contoh. Ya teman-teman yang berbahagia,
Saya punya kemampuan 100.000, tapi kan habis itu Ustaz nggak banyak duit. Akhirnya Ustaz dikasih uang zakat juga tuh sama mereka, ceritanya begitu. Berarti kan Ustaz muzaki, tapi Ustaz juga mustahik gitu loh. Ya, yang disinilah yang unik tadi. Saya bilang nggak masalah, mau gimana lagi. Karena emang definisi miskin zaman dulu tuh beda sama sekarang. Emang fakir miskin tuh gimana sih? Beda gini, fakir miskin. Bedanya apa fakir dengan miskin? Fakir dengan miskin itu beda. Kalau fakir itu dia belakangnya kir. Nah, kalau miskin itu belakangnya kin. Itu udah tahu. Oke. Kemudian berikutnya. Anda kalau mau tahu ngomong, jangan diam aja. Itu kan gak ada yang ngomong, ya sudah. Ya sudah, lanjut kan? Kita lempatin. Itu tadi ya. Bedanya fakir dengan miskin seperti itu. Gak bisa, udah lewat. Udah sakit hati saya. Ini bukan merajuk, ini mutung. Tahu mutung? Ya merajuk sama aja. Melasnya, apa bedanya Pak Ustaz? Terus saya jawab, kamu nanya. Bedanya, dengerin. Bedanya merajuk sama mutung. Gini, kalau fakir itu kalau fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, nganggur, atau punya pekerjaan tapi tidak tetap. Contoh seperti buruh baju, kuli bangunan, bukan tukang ya, helper itu ya. Itu kadang dipakai, kadang enggak. Ya gimana? Seperti itu gambarannya. Ini fakir. Kalau miskin itu beda. Dia punya kesempatan atau dia punya pendapatan yang sifatnya itu rutin. Punya pekerjaan tetap. Tapi pekerjaan itu tidak mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Dan di sini sangat fleksibilitas, sangat apa ya bahasa Ustaz itu ya, sangat fleksibel, naik turun, bergantung pada keadaan. Contoh, mungkin orang dengan gaji 2 juta tinggal di pelosok Kukar, mungkin bisa jadi udah cukup. 2 juta di Balikpapan, ya nggak cukup. Balikpapan bos, beda. Balikpapan, ngeri. Orang di sini kembalian aja dibalikin kok, mintanya angsul. Di kota lain kan, kalau kembalian ditunggu, kita nggak ada kembalian. Angsul. Carikan di Balikpapan kota yang emak-emak ke pasar naik taksi selain di Balikpapan. Di Jawa sana angkot, kita di sini naik taksi. Tahu taksi itu apa? Ya angkot. Kalau taksi betulan di sini ngomongnya apa? Argo. Ya Allah, makanya dulu almarhum bapak tuh punya 3 taksi. Taksi betulan ini taksi. Habis itu Ustadz ke Jawa, ditanya sama teman-teman, bapakmu kerja apa? Ya punya taksi 3. Langsung minder dia. Perasaan biasa aja taksi ya. Dan taksi di sana itu kan taksi betulan. Kalau kita nyebutnya argo di sini. Tuh, apalagi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Balikpapan ini kebutuhan mahal. Iya, di Samarinda tuh nasi kuning 10.000 masih ada loh. Balikpapan tuh 10.000. Emang karakter gaya hidup itu menentukan sih. Itu nasi kucing itu yang dimek-mek begini sama ikan itu kan? Hah? Nasi apa itu? 10.000? 8.000? Kalian dolim sama penjualnya itu ya? Kasihan betul. Masa 8.000 10.000? Paling sampai sini lah udah habis nasi berapa sini? Habis sudah. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Samarinda itu 5.000 aja masih ada nasi kucing. Tahu nasi kucing ya? Nasi yang dihancurkan sama ikan. Dijual namanya nasi kucing.
Saya nggak pernah mau makan karena kebayang kayak kucing memang kita sudah. Begitu maksudnya, Masya Allah. Baik, ini berbeda-beda. Ada orang gaji 15 juta miskin. Kenapa? Istrinya 4, anaknya 23. Loh ada benar. Di Balikpapan, seorang ustadz istrinya 4, anaknya 23. Saya tanyain, antum masih apal kan nama anak-anaknya itu? Ketawa deh, saya tuh kadang lupa, kadang inget, banyak ya. Jadi tidur tuh kayak ikan pindang. Insya Allah ya. Mantap memang sudah tuh. Kalau meninggal banyak yang nangisin. Seperti itu ya. Kalau Ustaz Agus kenapa enggak berpoligami? Emang Ustaz takut istri? Maaf ya. Banyak laki-laki tidak berpoligami bukan karena dia takut kepada istri, tapi dia takut ada hati yang terluka. Begitu. Iya. Sama istri itu gitu. Mi, kamu tuh jauh-jauh jangan dekat-dekat. Badanmu bau amis. Amis apa, Bi? I miss you. Gitu, ya kan? Subhanallah. Udah malam ini kita ngemil yuk. Jangan nanti badannya gemuk. Enggak, bagus kok memiliki cintamu. Iya. Seperti itu. Baiklah. Oke. Efek lapar ya. Sehingga teman-teman ayo berjuang. Tinggal berapa hari lagi nih? Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari lagi. Ini 4 hari yang sangat panjang rasanya. Bagikan 4 bulan. Ya. Tapi THR udah cair kan? Yang ada malah udah habis jangan-jangan ini ya. Kalian bagus sudah habis, Ustaz belum dapat ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Itu tadi mengenai tentang kemampuan. Dah clear. Pak Ustadz, yang dikeluarkan itu dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk makanan pokok berapa beratnya? Jadi gini, kalau berat itu sebenarnya ulama hampir sepakat di tulisan angka 1 sok. Cuma kalau orang bingung 1 sok ini berapa gitu. 1 sok itu ternyata 4 mud. Ya. 1 mudnya berapa, Tat? 1 mud itu 1/4 sok. Ya. Nah, 1/4 sok itu kalau ada 4 mud sama dengan 1 sok. Itu, ya. Ini Masya Allah. Itu masalah beratnya. Kemudian berikutnya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang normal ya, orang normal. Iya, Tat, 1 soknya berapa kilo gitu. Ini enggak sih. Baiklah. Itu tadi yang dibayarkan. Kemudian berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh kita membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, Pak Ustaz? Ini yang selalu menjadi perdebatan panjang setiap kali menjelang Idul Fitri, ini terus yang dibahas. Kita kembali kepada madzhab para ulama saja. Ternyata ulama membeda pendapat. Jadi kalau ulama aja beda pendapat, kenapa sih itu jadi bingung? Biasa aja dong. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah itu memang boleh pakai uang. Imam Malik, Imam Syafi'i, zakat fitrah itu nggak boleh pakai uang, harus pakai makanan pokok. Imam Ahmad lebih dasar lagi, zakat fitrah nggak boleh makanan pokok, nggak boleh uang. Tapi harus kalau nggak kurma, gandum, terigu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama membeda-beda pendapat. Adapun Anda berkeyakinan saya pokoknya zakat fitrah harus pakai beras, ya monggo, kita nggak melarang. Tapi jangan menyesatkan orang zakat fitrah pakai uang. Karena itu pendapat Imam Abu Hanifah. Andai kata Abu Hanifah betul-betul bid'ah dalam hal itu, maka Anda tahu siapa yang pertama kali paling layak membid'ahkan Imam Abu Hanifah? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Harusnya mereka yang bilang itu bid'ah, tapi nggak ada tuh ulama yang bilang itu bid'ah. Ya, nggak ada. Sehingga ini tentu menjadi pelajaran untuk kita bersama jamaah yang dirahmati Allah.
Jangan mudah membita-bitakan sesuatu. Kenapa sih zakat fitrahnya pakai uang? Dengerin Ustaz. Satu, mohon maaf, dalam realita kehidupan ternyata banyak yang kita alihkan ke uang. Orang punya emas 100 gram. Sudah masuk nisab nggak nih? 100 gram itu yang dikeluarkan 2,5. Berarti berapa gram yang keluar? (100 gram) dikeluarkan 2,5%. Berapa? Kok mikirnya 2,5%? 2 gram setengah lah. Oke, 2 gram setengah ya. Dengerin, 2 gram setengah. 2 gram setengah. Kok semarah? Kok senyolot? Jadi teman-teman yang berbahagia, 2 gram setengah. Demi Allah, ini emas batangan 100 gram. Kalian mengeluarkan 2,5 gram. Pertanyaan Ustaz, kalian cuil 2,5 gram? Atau kalian bayar pakai uang? Harus zakat emas pakai emas. Kenapa Anda zakat emas pakai uang? Satu. Yang kedua, kalau Anda mau konsisten, Anda kan berdalih, nggak boleh zakat fitrah pakai uang. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah contohkan pakai uang. Terus kamu zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Nabi juga nggak pernah contohkan pakai beras. Ikut tapak memang kau bertolas. Paham? Jadi nggak konsisten Anda. Dua. Yang ketiga, masalah hajat dan kepentingan. Teman-teman yang biasa teriak-teriak pakai beras, itu biasanya mereka orang-orang dalil, tidak tahu lapangan. Di lapangan nggak segampang itu loh. Mohon maaf. Saya itu kan panitia. Malam itu ada orang datang bawa beras, goyang-goyang kanan kiri gini. Saya bilang, jam berapa itu? Jam 10 malam. Kita tolak, kita nggak tega. Nggak ditolak, kita bingung kan? Ya udah terima aja. Akhirnya Pak Ustadz, gimana ada referensi orang miskin? Ntar saya telepon dulu. Hei Kin, namanya Solikin. Aku bukan miskin, namanya itu Solikin. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Kin, ada apa Tat? Datang sini. Ngapain Tat? Ambil zakat. Wih, mau Tat, mau. Zakatnya apa Tat? Beras. Tat, gak ada yang ngambil ke bawah ya Tat. Tat. Ngerti maksudnya? Dia menghindar, gak mau nerima beras. Karena definisi orang miskin di zaman Nabi dengan di zaman kita memang beda. Kalau definisi orang miskin di zaman Nabi itu orang yang gak bisa makan. Kalau definisi miskin zaman kita ini bukan orang nggak bisa makan, tapi orang yang nggak bisa beli pulsa, yang kerjaannya pakai wifi tetangga, HP-nya nyala cuman pas lagi di kantor kerja, sudah pulang centang satu. Itu yang miskin itu begitu, kuotanya nggak ada, kerjaannya miskol berdasarkan ayat Allah. Ama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ama ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Misqal. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jelas ya? Tuh. Kemudian berikutnya. Jadi boleh pakai uang, Pak Ustaz? Boleh. Tapi kalau ada orang bilang, saya nggak mau pakai uang, mau pakai beras, silakan. Tapi jangan ambit-ambit yang pakai uang. Itu begitu. Bahkan di masjid-masjid yang bergayaan tidak menerima uang pun sebenarnya ujung-ujungnya pasti ada uangnya, itu tidak mungkin tidak. Dia akan berhadapan dengan keadaan. Itu yang Ustaz bilang tadi, masalah zakat fitrah. Kemudian berikutnya penerima. Penerima itu maksudnya gimana ya? Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Ada sebagian ulama mengatakan ya zakat fitrah dengan zakat mal itu sama aja. Penerimanya sama, maksudnya begitu. Nah ini mau saya lurusin, tidak. Menurut pendapat yang lebih berhati-hati, pendapat yang lebih rajih, teman-teman, beda. Zakat fitrah
Kalau zakat mal ada 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, gharim. Fakir, miskin, amil. Amil itu amil zakat. Gharim itu siapa? Orang yang utangnya lebih banyak daripada asetnya. Ya. Mu'alaf, orang yang baru mengenal Islam. Ya, wa fi riqab, perbudakan. Ibnu Sabil, anak jalanan. Ya, dan yang terakhir adalah fisabilillah, di jalan Allah. 8 asnaf. Itu kalau zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah gimana, Tat? Sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan sama aja dengan itu. Tapi menurut pendapat Imam Malik dan Ustadz lebih cenderung pada pendapat ini, bahwa zakat fitrah kalau bisa memang tidak diberikan kecuali kepada orang miskin. Kenapa? Karena dalilnya dari awal hingga akhir tidak pernah menyebutkan selain orang miskin. Paham ya? Jadi berangkat dari situ, fokus ke orang miskin aja dulu. Itu maksudnya. Sehingga berangkat dari situ teman-teman itu berkenaan dengan penerimanya. Tat, boleh nggak saya berzakat fitrah untuk keluarga sendiri? Jawabannya bukan cuman boleh, tapi boleh banget dengan 2 catatan. Tuh dua. Biasakan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalian gak akan pernah maju kalau otak kalian hanya terfokus pada yang ada saja. Belajar melihat dari sudut pandang yang aneh. Besok-besok buat perumahan atapnya di bawah ya. Unik. Jadi begitu. Ustadz, apa? Istri Ustadz ada berapa? 1. Biasakan melihat dari kehusnudzon diri. Ya, udah puasa hampir sebulan tidak baik-baik juga hatinya. Begitu. Takut ya, takut ya? Maaf. Oh, berarti gak ikut kajian, baru datang kelihatan dia. Baru datang dia. Nanti kasih tahu jawabannya, Bu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia seperti itu. Maka kalau kita ambil pelajaran dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, kesimpulannya, teman-teman yang berbahagia khusus untuk orang miskin saja. Untuk kerabat diperbolehkan dengan 2 catatan. Yang pertama, kerabat itu memang masuk dalam kelompok asnaf, orang miskin tadi. Dan yang kedua, ini yang lebih penting, kerabat itu memang bukan kerabat yang wajib kita nafkahi. Enggak. Tapi kerabat yang di luar yang kita nafkahi. Contoh yang wajib dinafkahi siapa, Tat? Istri, anak, orang tua, tetangga yang tinggal di rumah kita. Kok tetangga? Pembantu yang tinggal di rumah kita. Nah itu mereka tidak boleh kita bayar zakat ke mereka. Kenapa? Karena itu kewajiban Anda untuk menafkahi. Enak aja. Kayak Ustadz misalnya, zakat ke istri. Istri beli nasi goreng. Nasi goreng dimakan Ustadz. Bulat itu namanya. Paham? Itu. Ya kalau istrinya nggak boleh, istri anak nggak boleh. Tapi kalau yang lain kayak kakak, adik, monggo silakan, nggak apa-apa. Zakat ke adik diperbolehkan. Zakat ke paman boleh. Paman ladungsing juga nggak apa-apa. Tahu paman ladungsing? Jangan panggil aku anak kecil. Sifat. Seperti itu ya. Baik teman-teman yang berbahagia, itu tadi tentang zakat fitrah. Silakan, kita masih punya momen waktu. Buat teman-teman yang mau bertanya, Ustaz berikan kesempatan. Boleh berkaitan tema, di luar tema, karena ini udah penutupan juga, silakan diperluas kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Loh, kalau istri udah cerai itu sekarang pertanyaan gini, istri yang sudah dicerai itu wajib dinafkahi nggak sama suaminya? Enggak. Dengerin dulu. Kan tadi nggak ngomong anak, tadi ngomong istri. Ada dengar kalimat anak nggak kalian tadi? Adik-adik? Ya sudah, berarti kuping saya normal berarti ya.
Pertanyaan Anda tadi tuh gini, Pak Ustadz kalau udah cerai gimana? Gitu pertanyaannya. Ya tadi nggak gitu. Baik. Dengerin dulu, makanya didengerin dulu baru nyaut gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau istri itu, kalau udah cerai bukan kewajiban kita menafkahi. Maka kalau bukan kewajiban kita menafkahi, sama dengan kita juga nggak wajib untuk menzakati. Nah kalau anak gimana? Anak itu tanggung jawab. Yang cerai kan ibu bapaknya. Anak nggak ada istilah mantan anak itu. Dia mantan istriku ada, mantan suamiku ada, mantan anak nggak ada. Anak itu akan tetap jadi anak untuk selama-lamanya. Makanya jeleknya orang kalau dicerai itu gitu. Satu, mamanya kurang ajar. Iya, mak, bapakku mana? Bapakmu sudah mati. Nggak boleh, haram hukumnya. Nanti kawin lagi dengan laki-laki kan, itu bapakmu yang ini, nggak ada lagi bapak yang lain. Ini. Anaknya bingung, lah kok baru nikah terus aku sudah ada. Kapan aku jadinya gitu ya? Oh online. Dah jelas ya. Istrinya kurang ajar. Atau yang kedua suaminya yang kurang ajar. Udah cerai aku udah menafkahi. Ngapain nafkahin? Udah bukan anakku lagi. Gundulmu situ. Situ yang menggah-menggah keringatan menikmati kok bukan anakmu. Ya anakmu lah. Seperti itu. Baik. Ada yang lain? Bolehkah membayar zakat di luar domisili rumahnya misalnya Boleh dengan dua catatan. Yang pertama, di tempat kita memang lebih kelebihan. Yang kedua, di tempat tujuan memang membutuhkan. Ngerti maksudnya? Balikpapan kampung Anda berlebihan zakat fitrah. Berapa? 100 juta. Banyaknya. Terus Anda dapat telepon dari orang tua. Di kampung, dikit nak zakat fitrahnya. Anda alihkan ke kampung, boleh. Tapi kalau tidak, ya jangan. Dulu kan di tempat di mana kita berada, Balikpapan juga membutuhkan, ya dulu kan Balikpapan. Nah, sedekah itu gitu, al-aqrab fal-aqrab, yang dekat kemudian yang terdekat. Seperti itu. Ada yang lain? Ya. Silakan. Profesi seperti apa? Ya seperti profesi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, gini. Banyak orang itu lucu ya mengatakan di zaman Nabi nggak ada, terus jadi haram. Kalau Anda ngomong di zaman Nabi nggak ada terus jadi haram, Anda akan terbolak-balik dengan perkataan Anda sendiri sebenarnya. Oh iya dong, mohon maaf ya, adzan pakai mic di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Apa Anda mau bilang adzan pakai mic itu haram? Loh, sekarang atau gini, minuman keras haram nggak? Narkoba haram nggak? Ayat tentang minuman keras ada nggak di Quran? Ayat narkoba ada nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada. Allah nggak pernah bilang hurrima alaikum narkoba. Nggak ada. Hurrima alaikumul khamr ada. Terus Anda tahu dari mana narkoba itu haram? Itu namanya ilat. Ilat itu apa? Patok dasar hukum. Kenapa diharamkannya khamr? Karena memabukkan. Narkoba nggak ada di Quran, tapi dia memabukkan. Ilatnya dapat, masuklah dia di situ. Itu yang disebut dengan ilat. Ya, nggak semua langsung di zaman Nabi nggak ada narkoba. Narkoba aja bahasa Arab kok. Narkoba, nar, api neraka. Iya kan? Koba, berani kau koba-koba. Loh, Kanada itu tulisannya kan Canada, ya kan? Coca-Cola kan Coca-Cola. Iya gitulah cara bacanya. Narkoba, berani kau koba-koba, kau masuk nar. Jadi teman-teman yang berbahagia, di zaman Nabi ada nggak zakat profesi? Ya nggak ada lah. Kenapa nggak ada? Gampang sekali jawabannya. Karena nggak ada profesi yang menghasilkan uang di zaman Nabi. Profesi itu ya buruh. Zaman Nabi itu buruh tani, buruh sawah itu profesi. Selebihnya nggak ada. Sekarang zakat yang peringkat nomor 1. Dulu tuh yang paling kaya itu kalau nggak pedagang, tani. 2 itu aja dulu. Sekarang mohon maaf, pedagang petani berapa sih penghasilannya? Bandingkan dengan Ronaldo.
di klub Nasr Arab Saudi, per menitnya itu gajinya sekian juta per menit, per pekan itu ratusan miliar. Dia DM gini, 10 juta sudah, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, Anda membandingkan dengan artis-artis itu. Raffi Ahmad yang sekali satu sesi talk show bisa dapat gaji 25 juta. Satu sesi talk show itu 1 jam nggak sampai karena kepotong iklan itu. 25 juta dia. Nah, Anda membandingkan dengan itu. Nah kan, makanya di Islam tidak ada zakat profesi. Memang, tapi ada zakat pertanian. Di mana pertanian itu menyerupai profesi. Nih, dokter, petani. Si dokter supaya jadi dokter, dia kuliah. Si petani supaya jadi petani, dia nyari modal untuk beli bibit. Bibitnya ditanam. Si dokter sekolah. Panen. Si dokter lulus. Setelah panen, dia jualan beras, dapat duit. Setelah lulus, dia jadi dokter, jualan ilmu, dapat duit. Terus petani wajib zakat. Terus hanya karena di hadis gak ada dokter wajib zakat, Anda bilang, dokter gak wajib zakat. Itu cara berpikir macam apa kau itu? Iya. Gak realistis sama sekali. Gitu loh teman-teman, ya. Jadi seperti itu. Ada undang-undang itu. Perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawannya akan dikenakan denda dari disnaker bla 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 bla. Cara berpikirnya jelas, kalau karyawan aja bisa dapat THR, apalagi dewan syariahnya. Logikanya begitu. Logikanya. Seperti itu. Itu gambarannya begitu. Gambarannya. Ya, anggap aja sebuah khayalan ya. Baik. Oke, jadi kesimpulannya zakat profesi ada yang dikiaskan kepada pertanian. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kenapa kok dikeluarkan 2,5? Karena udah berbentuk uang. Beda kalau petani kan bentuknya beras. Begitu. Ada beberapa orang yang mencari alasan untuk tidak zakat. Aku tidak zakat, profesi. Kenapa? Ya iyalah, karena kan aku nggak di zaman Nabi nggak ada. Cari alasan aja kamu lari dari zakat. Kalau saya bayar zakat profesi. Kenapa? Kalau itu zakat, alhamdulillah saya bebas dari kewajiban. Kalau itu tidak zakat, itu akan jadi selesai. Ada yang lain? Baik, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah tuntaskan kajian kita. Mudah-mudahan ya bisa jadi kenangan manis 4 pertemuan kita di bulan Ramadan. Secara kontinu mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mencintai kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Kita cukupi dengan berdoa bersama-sama. Amin amin hamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa inna fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lal mutaba'ati zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.